warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel resmi PW Initiative. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama dan menambah wawasan baru tentang pola hidup sehat. Nah, di video kali ini akan dijelaskan langsung oleh pakar. Beliau ini adalah salah satu pengurus dari wilayah Initiative. Beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah yang ada di Surabaya dan juga menjadi guru tentunya. Sebelum kita mendengarkan videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel resmi PW Initiative dengan harapan dukungan Bapak Ibu semuanya. PW Initiative semakin maju dan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Inilah, tidak usah panjang kelebar, inilah kita dengarkan bersama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ikhwah pula semuanya. Ana ingin menjelaskan tentang kesehatan sedikit sepengetahuan Ana. Jadi menurut filosofi bahwa kesehatan tubuh manusia itu berdasarkan pola hidup dan pola makan. Itu sangat betul artinya. Oke, mari kita bahas tentang pola hidup. Nanti pola makannya berikutnya. Itu pola hidup. Ya. Di sini Allah sudah memberikan ajaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini semuanya berdasarkan suatu keseimbangan. Intinya ya, berdasarkan suatu keseimbangan. Allah sudah menciptakan siang dan malam, itu keseimbangan. Dan Allah juga menciptakan wanita dan pria. Semuanya adalah suatu keseimbangan. Gitu ya. Oke, untuk kesehatan manusia di dalam pola hidup, ya, keseimbangan yang harus kita tempuh ada 4 unsur. Ya. 4 unsur utama keseimbangan untuk kesehatan kita, yaitu yang pertama adalah makan, yang kedua adalah kegiatan atau pekerjaan, yang ketiga adalah olahraga, dan yang keempat adalah istirahat. Ya, keseimbangan bagi tubuh kesehatan kita, ya, kesehatan tubuh kita ada 4 unsur tadi. Yang pertama mengenai makanan. Ya, makanan keseimbangannya adalah apa yang kita makan, ya, asupan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita harus mendekati keseimbangan dengan energi yang akan kita keluarkan dalam sehari-hari. Contoh, kalau kita seorang atlet, berarti asupan makanan gizinya juga harus lebih banyak. Ya, susunya, proteinnya harus diperbanyak, makanannya harus diperbanyak. Tetapi kalau kita bukan seorang atlet, ya, kita seorang yang biasa-biasa, ya makanlah yang biasa saja. Seperti halnya sunnah Rasul. Makanlah sebelum lapar, pada saat kita lapar, dan berhentilah makan sebelum kita kenyang. Ya. Oke, tentang itu nanti kita bahas di pola makan. Ya. Intinya adalah keseimbangan ini kita tidak boleh kekurangan gizi di dalam hidup,
juga tidak boleh berlebihan. Ya, kalau kita kehidupannya hanya biasa, bukan seorang atlet yang butuh energi banyak, ya makannya yang secukupnya. Seperti hanya sunnah Rasul tadi, makanlah pada saat lapar dan berhentilah makan pada saat kita sudah merasa kenyang. Kalau yang saat ini kan kebanyakan nggak tahu kapan kenyangnya, tahu-tahu sudah kekenyangan, gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Yang kedua, keseimbangan yang kedua adalah tentang kegiatan atau pekerjaan kita. Allah sudah memberikan suatu contoh tentang keseimbangan itu, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, kita bukan hanya diwajibkan untuk sholat, ya, untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya kita ke arah atas saja, tetapi juga ke arah yang mendatar, yaitu sesama manusia. Ya. Jam 4:50 sudah memberikan contoh kepada kita pada saat kehidupannya dulu, bukan hanya beribadah doang, ya, tetapi beliau juga melakukan perniagaan atau perdagangan. Untuk apa? Untuk mencari maisah, untuk kehidupan keluarganya. Karena kewajiban seorang laki-laki untuk mencarikan nafkah, gitu ya, nafkah lahir, ya, memberikan nafkah untuk keluarganya. Jadi kita juga diwajibkan itu, keseimbangan itu. Juga bukan berarti terus golek duit terus, cari maisah terus, tanpa beribadah, itu juga tidak baik. Harus ada keseimbangan di sana. Ya, makanan yang kita makan sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Kita hanya apa? Sebagai atlet kah? Sebagai pedagang kah? Sebagai pemasir kah? Dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi di situ pada saat kita siang hari, kita diwajibkan untuk mencari maisah. Intinya di dunia ini kita juga mencari maisah untuk kehidupan dunia, untuk bekerja sama dengan sesama manusia yang lain, untuk saling tolong menolong, terutama sesama umat Islam, ya, karena seluruh umat Islam adalah saudara kita, ya. Itu. Yang ketiga, tentang olahraga. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari minimal harus ada olahraga. Ya. Satu yang paling utama di dalam olahraganya adalah minimal kita setiap hari harus ada stretching. Ya. Menarik otot, melemaskan otot supaya otot yang kita pergunakan dalam seharian itu akhirnya menjadi rileks kembali, dan di pagi hari otot pun juga siap untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, stretching yang paling tepat sebetulnya Allah sudah mengajarkan itu semua. Kita bersyukur menjadi umat Islam karena di dalam Islam ada namanya sholat 5 waktu. Dan Allah pun juga sudah menetapkan waktu-waktu yang sangat tepat, ya, apabila kita melakukan sholat dengan gerakan yang betul, ya, seperti hanya sholat bahagia, itu gerakan yang betul, itu stretching yang sangat luar biasa pada saat yang sangat tepat. Di kala subuh kita bangun tidur, kan di dalam tidur kita di malam hari itu banyak terjadi proses dalam tubuh. Dan di kala subuh otot-otot kita regangkan dengan sholat supaya apa? Supaya siap melakukan kegiatan sehari-hari. Apapun kerjaan kita, misalnya masir, yuk siap menjadi seorang masir karena sudah terstretch, semua otot-ototnya menjadi lentur dan siap untuk bekerja. Demikian sholat duhur, itu waktunya istirahat, pekerjaan dari pagi hingga siang hari. Ya. Kalaupun ada pekerjaan lagi, nanti di waktu asar pun juga di-stretchkan lagi.
supaya kelenturan otot-otot kita terjaga. Demikian dengan sholat maghrib dan isya, yang mana pada saat sholat isya itu adalah cooling down pekerjaan kita sehari-hari, ya, supaya otot itu juga rileks, supaya kita bisa istirahat dengan enak dan nyaman. Dan kalau bisa, ya, minimal diusahakan untuk olahraga pagi, yaitu misalnya jalan pagi saja, ya, jalan pagi. Kenapa dibutuhkan juga jalan pagi yang dinamakan olahraga ya, bukan pekerjaan, ya. Pak, saya sudah jalan-jalan, kalau kerja midget kan jalan ke sana kemari, itu namanya pekerjaan. Sedangkan yang olahraga itu yang ritmenya teratur. Contoh, kalau mobil itu jalan di jalanan kota akan jauh lebih boros dan lebih mudah kotor mesinnya daripada mobil itu jalan di jalan tol yang gasnya langsam, pergerakannya langsam, pergerakan mesinnya pun juga langsam. Jadi, menampilkan item 1 hingga 5 dari 5. Itu ya. Nah, olahraga itu untuk mengatur kekuatan tekanan jantung, ya, jantung kita supaya pompanya itu selalu fit dan sehat, itu dengan cara berolahraga. Karena olahraga yang dengan ritme tertentu itu membuat tekanan jantung pun dengan detaknya juga tetap dan kuat. Itu olahraga. Yang terakhir adalah istirahat. Bahwa kita juga dianjurkan untuk istirahat yang cukup. Istilahnya cukup ya, bukan berlebih juga bukan kurang. Karena ini akan sangat mempengaruhi regenerasi sel di dalam tubuh, terutama pada saat malam hari, ya. Rasul pun juga sudah mengajarkan bahwa setelah sholat isya beliau sudah bersiap-siap untuk beristirahat, ya. Dan waktu yang terbaik yaitu pada jam 11 malam hingga jam 1 dini hari itu sebaiknya kita tidur sangat pulas di saat itu. Karena pada saat itu ada organ tubuh kita yang sangat penting. Ya, kalau jantung fungsinya hanya satu, memompa darah. Kalau ginjal fungsinya hanya dua, absorpsi dan filter. Ya, filter dan absorpsi itu fungsi daripada ginjal. Sedangkan fungsi liver atau hati, nah ini fungsi liver atau hati itu sangat berat, kurang lebih 500 fungsi. Oleh karena itu Rasulullah pun juga mengajarkan, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah itu, karena fungsi hati itu sangat berat, ya. Ada 500 fungsi hati, dan fungsi hati ini jam yang paling bagus untuk regenerasi fungsi hati adalah jam 11 malam hingga jam 1 dini hari. Kalau bisa kita istirahat. Kalau sesekali ada acara tertentu kita istilahnya melek, tidak tidur pada jam itu, tidak apa-apa. Tapi bukan setiap hari juga begadang, tidak baik buat kesehatan tubuh, ya. Apalagi ya, fungsi hati dan pikiran, ya. Fungsi hati dan pikiran itu sangat luar biasa, karena dalam tubuh manusia pun juga dilengkapi oleh hormon, ya. Hormon dalam tubuh manusia itu ribuan hormon, ya, ribuan hormon. Komposisi hormon yang dikeluarkan oleh tubuh itu diselaraskan dengan fungsi hati dan pikiran, ya. Kalau kita pusatkan hati dan pikiran itu selalu berpikir positif, insya Allah energi yang keluar pun juga positif. Ada film kartun dulu, saya suka melihat film kartun yang Son Goku. Wah, itu kalau sudah dia kekuatannya sangat, bisa konsentrasi penuh, dia bisa terbang, bisa mengeluarkan energi yang sangat dahsyat. Nah, itu bukan hanya kartun, itu bukan imajinasi sebetulnya.
Itu bisa kita lakukan kalau kita bisa memusatkan hati dan pikiran. Karena hormon yang akan keluar komposisinya akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hati dan pikiran itu bisa mengeluarkan energi yang sangat luar biasa, bisa. Cuman memang sulit ya, itu tahapan-tahapan tertentu. Ya, kalau kita stres, nah ini hati dan pikiran kita stres, akhirnya apa? Hormon jelek yang keluar, sehingga dia akan merusak organ-organ dalam tubuh kita. Ingat itu ya. Jadi fungsi hati dan pikiran tolong diarahkan ke yang positif. Ya, intinya adalah itu. Ya, di sini ya Allah juga mengajarkan kan keseimbangan tubuh manusia, keseimbangan antara ibadah dan hubungan antar umat manusia. Seperti halnya ada riwayat, ada seorang hamba ya, jam 5. dia inginnya ibadah sholatnya, dia tekunkan ibadah sholatnya. Dia hanya punya seorang ibu karena ayahnya sudah meninggal, dan dia tidak punya saudara. Di mana pada saat itu ibunya ini sedang sakit di ranjang. Karena dia inginnya ibadah dan ibadah sholat saja yang didulukan. Pada saat ibunya sakit itu dia haus ibunya. Dia haus, dia panggil anaknya. Sekali tidak mendengar, 2 kali tidak mendengar, dan seterusnya. Karena dia fokus sholat. Sehingga dia harus meraih minuman yang di gelas, akhirnya dia terjatuh. Ibunya ini. Karena kurang perhatian daripada sang anak, hanya melulu ibadah. Dan ternyata menurut riwayat, sang anak tidak masuk surga. Allah biswab riwayat itu. Ada lagi riwayat seorang anak dan ibunya yang sangat luar biasa. Sang ibu ini juga sakit lumpuh, tetapi sang ibu ini punya keinginan yang sangat besar. Dia kalau menyuruh sang anak, nah tolong jualkan ini, dijual, dan uang hasil penjualan pun diserahkan pada ibunya, meskipun ini untuk kamu, ini untuk ini. Dan sang ibu ingin berhaji. Bagaimana caranya? Beliaunya lumpuh. Jadi sang anak ini berpikir, oh dia harus menggendong sang ibu, sedangkan dia badannya kurus kecil. Dia harus melatih dengan menggendong anak domba. Lari ke sana kemari, melatih anak domba, menggendong anak domba, melatih otot-ototnya sebelum beliau menggendong ibunya. Dan setelah dia merasa, sang hamba ini sudah merasa kuat otot-ototnya, dia siap untuk menggendong sang ibu melaksanakan ibadah hajinya. Dan alhamdulillah kuat menggendong sang ibu melaksanakan ibadah hajinya. Dan ternyata seorang syekh dan seorang saudagar yang melewati saya ini meminta saya ini doa. Dia bilang, ada satu orang yang doanya sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hamba yang sudah memberikan mengabdikan dirinya kepada sang ibu. Juga sholatnya tetap sholat, pada saatnya sholat ya dia sholat. Cuman pengabdian kepada sang ibunda inilah sehingga doanya sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisawab. Itu hanya sekedar riwayat yang ada. Semoga Anda tidak salah memberikan ini semua, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Anda hanya bisa memberikan sekedarnya
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya, Masya Allah. Jadi yang dapat kita simpulkan bersama-sama, pola hidup harus diimbangi, baik itu dengan kesehatan. Ada waktunya kita untuk olahraga, ada waktunya kita untuk beribadah, ada waktunya kita untuk mengabdi ke masyarakat, ada waktunya kita untuk bekerja. Dan yang terpenting adalah ketika kita ada orang yang kita cintai membutuhkan pertolongan, wajib kita menolong. Akan tetapi bila mana waktu sholat tiba, kita harus juga melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi harus seimbang. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian video kali ini. Insya Allah kita bisa ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu di share, like, dan subscribe sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan kajian-kajian setiap kali PW Ibnu Jatim menguploadnya, karena setiap kali kita ngupload itu adalah temanya, kajiannya berbeda-beda. Terima kasih. Mohon maaf yang mana ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.